Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumwendong, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Penderitaan adalah sebuah keadaan yang tidak perlu ditakuti. Penderitaan sebuah keadaan yang tidak perlu ditangisi. Dan penderitaan juga sebuah keadaan yang tidak perlu dihindari. Karena makin kita takut, makin kita tangisi, makin kita menghindari, maka kita tidak akan pernah menyelesaikan penderitaan itu. Tapi penderitaan itu harus dihadapi. Penderitaan itu harus dilewati dalam kehidupan kita. Dengan apa? Dengan iman, dengan kepastian bahwa Allah yang kita sembah tidak pernah mengecewakan kita. Hanya bagaimana kita menghadapi penderitaan itu sesuatu yang sangat menentukan. Kalau kita hadapi penderitaan dengan emosi, kalau kita menghadapi penderitaan dengan kekhawatiran, maka langkah-langkah keputusan kita dalam menghadapi penderitaan itu seringkali menjadi langkah-langkah keputusan yang keliru. Tapi sebaliknya, kalau kita masuki dalam ketenangan, kita hadapi dengan hikmat dari Tuhan, dan kita jalani dengan keyakinan iman yang teguh bahwa Allah akan menuntun kita, bahwa penderitaan ini pasti memiliki manfaat yang positif, bahwa penderitaan ini akan sementara, tetapi kemenangan, anugerah, janji-janji Tuhan kekal sifatnya. Orang-orang yang berhasil bukan orang-orang yang tidak melewati penderitaan, tetapi orang-orang yang berhasil adalah orang-orang yang mengambil manfaat positif di balik setiap penderitaan. Sehingga penderitaan membawa kita makin hari makin maju. Penderitaan membawa kita makin hari makin dekat dengan Tuhan. Dan penderitaan membawa kita makin hari makin rohani dan makin menjadi berkat bagi sesama. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini, Harinya Tuhan, sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, langkah-langkah ke depan kita menjadi penuh kemenangan, kepastian, mujizat, dan perkara-perkara yang besar. Haleluya. Dan dalam program ini kita sedang membahas tentang penderitaan Kristen. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, mungkin sudah mendengar program ini dan berkata, penderitaan Kristen, apa maksudnya penderitaan Kristen itu? Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, seorang itu dapat menderita karena beberapa hal. Seorang dapat menderita karena dosa misalnya. Karena dosa memang membawa penderitaan. Bahkan bukan hanya dirinya yang menderita. Dosa bisa mendatangkan kutuk dalam keturunannya. Sehingga seorang yang hidupnya berzina misalnya, anak-anaknya tiba-tiba terlibat dalam perzinahan. Bahkan anak-anaknya dihamili orang, diperkosa orang. Kenapa? Karena roh cabul itu menguasai keluarga itu. Itu sebabnya sebagai hamba Allah selalu saya ingatkan, kalau engkau suami yang terus berzina, engkau adalah seorang yang jahat. Kenapa? Karena engkau bukan hanya menghancurkan hidupmu, kau menghancurkan keluargamu, dan kau kemudian menghancurkan keturunanmu. Alkitab jelas berkata, Tuhan kita adalah Bapa yang memukul satu keturunan kepada 3-4 keturunan. Artinya kalau saya berdosa, kata Alkitab, maka 3-4 keturunan kita akan terus ada di bawah kutuk sampai pemutusan kuasa kutuk itu terjadi. Lewat apa? Lewat darah Yesus yang tertumpah dari kayu salib. Jadi dosa dapat mendatangkan penderitaan. Lalu kesalahan pengambilan keputusan juga dapat mendatangkan penderitaan dalam hidup seseorang. Jadi kalau kita salah mengambil keputusan dalam menentukan pasangan teman hidup misalnya, atau dalam menentukan karir seseorang, dalam menentukan banyak keputusan, bisa mendatangkan penderitaan. Lalu juga karena ketidakmengertian kita akan sesuatu itu dapat mendatangkan penderitaan. Sementara kalau kita mengerti, Alkitab jelas berkata, orang yang mengenal kebenaran itu akan memerdekakan. Ada banyak penderitaan-penderitaan yang karena kita tidak mengerti, misalnya bagaimana mengatasinya, bagaimana keluar dari penderitaan. Dan yang keempat juga bisa terjadi, seorang menderita karena hidup sebagai orang percaya. Nah, seringkali ini yang tidak bisa dipahami. Orang berkata, loh, saya kok sebagai orang Kristen, saya kok hidup dalam kebenaran, saya kok percaya Yesus, saya kok melayani, kok
saya harus menghadapi penderitaan. Nah, pembahasan kita dalam program ini terambil dari 1 Petrus pasal 4. 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-19. 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-19. Demikian firman Tuhan, dikatakan, saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah, ada padamu. Jadi perhatikan, Alkitab tegas bilang, berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, karena percaya, karena iman. Sebab kalau kita dinista karena kebenaran itu, kita menderita karena kebenaran itu, roh kemuliaan, kata Alkitab, yaitu roh Allah, ada padamu. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh atau pencuri atau penjahat atau pengacau. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman, dimulai. Dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahan dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, apakah akan terjadi dengan orang fasik dan orang-orang berdosa? Karena itu, baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah, menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada Pencipta yang setia. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ada banyak orang bingung dan berkata, loh bagaimana saya hidup dalam kebenaran kok bisa menderita? Sebaliknya ada banyak pengajar yang berkata, kalau kita hidup dalam kebenaran, kita pasti tidak akan mengalami penderitaan. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Alkitab jelas berkata, jika karena kebenaran kamu dinista, maka roh kemuliaan, yaitu roh Allah, justru ada padamu. Nah, apa saja yang termasuk penderitaan Kristen? Supaya kita jangan dibingungkan. Kadang-kadang ada banyak orang menderita karena kekasarannya misalnya. Dia menderita karena keegoisannya misalnya. Dia menderita karena salah pengambilan keputusan. Lalu dia berkata, aduh Tuhan, kenapa saya menderita sementara saya hidup dalam kebenaran? Sementara Tuhan sedang mau ingatkan kita bahwa bukan karena kebenaran itu kamu menderita, tapi karena keputusan yang salah yang kamu ambil, karena sikap-sikap yang keliru, karena karakter-karakter yang gak benar dalam hidup kamu. Itu yang membuat kamu menderita. Nah, apa saja yang termasuk penderitaan Kristen sebetulnya? Yang pertama, penderitaan karena ketegasan pada prinsip. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saudara tegas pada prinsip bahwa sebagai orang percaya, saya harus hidup dalam kebenaran. Saya harus berani berkata tidak untuk setiap kesalahan. Maka saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kadangkala saudara akan dijauhi oleh orang lain. Bukan soal sikap loh, kadangkala sikap kita yang kasar. Nah, sikap kita harus tetap lemah lembut. Sikap kita harus tetap penuh dengan kasih. Tetapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, prinsip kita harus tegas. Nah, kadangkala walaupun kita sudah penuh kasih, walaupun kadangkala kita sudah hidup dalam kebenaran, walaupun kadangkala kita sudah caranya lemah lembut, tapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kadangkala memang prinsipnya yang ditolak orang. Orang mau sudah terlibat kembali dengan minum mabuk. Orang pengen sekali sudah terlibat kembali dengan seks bebas misalnya. Tapi kalau saudara mulai tegas pada prinsip, orang mulai akan meninggalkan saudara, dan orang mulai berkata, aduh dia sekarang sombong rohani ya. Dia orangnya tuh kayaknya terlalu apa-apa rohani, apa-apa, oh iya ini sesuai dengan kehendak Allah, apa-apa puji Tuhan. Ini sekarang berbeda sekali. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jika karena ketegasan pada prinsip saudara harus menderita, banggalah. Kenapa? Karena roh kemuliaan itu, kata Alkitab, ada padamu. Yang kedua, penderitaan Kristen itu, yang kedua termasuk penderitaan karena tidak mau mengambil jalan pintas. Nah, dunia ini penuh dengan orang-orang yang mengambil jalan pintas, menjilatlah, mencari mukalah, memfitnahlah, menghalalkan segala cara lah. Nah, hidup Kristen gak boleh mengambil jalan pintas. Sehingga kadang-kadang kita pikir, aduh orang dunia kok kayaknya gampang banget gitu. Sementara orang percaya harus berjuang sungguh-sungguh dari bawah, mengambil jalan yang benar. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kadang-kala itu penderitaan. Tetapi waktu kita mengambil jalan yang benar, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Kristus membela kita. Karena itu jangan takut, jangan ambil jalan pintas. Apapun yang terjadi, tetap teguh. Dan Kristus akan memberi kemenangan tepat pada waktunya. Yang ketiga, yang disebut penderitaan Kristen, yaitu penderitaan karena melakukan firman Tuhan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dalam melakukan firman Tuhan, kadangkala gak semudah itu. Kadangkala orang akan mengejek saudara, orang akan memandang rendah saudara, orang akan berkata, wah cari muka dia. Orang akan melihat dari sudut negatifnya, wah sekarang dia terlibat pelayanan, soalnya bisnisnya lagi goyang sih gitu. Lu saudaraku yang kasih dalam Tuhan, masih bagus di tengah bisnis yang goyang, kita masih mau cari Tuhan. Ada banyak orang yang berkata, wah dia sekarang cari Tuhan itu karena rumah tangganya lagi goyang. Lu saudaraku, buat saya masih lebih bagus di tengah rumah tangga yang goyang dia cari Tuhan, asal jangan jadi pelarian.
kepastian. Tapi kalau betul-betul dia sadar, ya Tuhan, saya mesti mencari Tuhan, itu hal yang baik. Daripada sudah rumah tangganya hancur, masih pergi ke dukun, masih hidup dengan minum mabuk, masih hidup dengan judi, masih hidup dengan segala nightclub dan hal-hal yang buruk. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, sebagai hamba Allah, saya mau ingatkan, waktu kita melakukan firman Allah kadang-kala berat, tetapi tetap dalam kasih, karena Roh Kudus akan memberikan kemenangan buat kita. Dan yang keempat, penderitaan sebagai orang Kristen, yaitu penderitaan karena menyalibkan daging. Ingat, waktu seorang datang kepada Kristus dan berkata, Guru, aku mau ikut engkau. Yesus bilang apa? Kalau engkau mau ikut aku, sangkal diri, pikul salib, ikut aku. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita harus menyalibkan daging dengan segala kesenangannya. Dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ini tidak mudah. Waktu saudara harus mengampuni orang yang bersalah, saudara harus menyalibkan daging, ini berat. Kadang-kala hati saudara mulai bergejolak, kok saya sebagai orang Kristen jadi begini. Ada orang yang berkata kepada saya, pendeta, saya seorang pria yang keras dalam hidup saya hampir tidak pernah menangis dalam hidup saya. Tapi kenapa ya, semenjak saya jadi Kristen, kok saya gampang sekali menangis. Saya tuh kadang-kadang benci sama diri saya sendiri. Kenapa? Semenjak saya jadi Kristen, saya lemah. Saudara gue yang kasih dalam Tuhan, tangisan bukan tanda bahwa kita lemah, tapi tangisan tanda bahwa kita berserah kepada Tuhan. Itu sebabnya selalu saya bilang, kalau kita menangis, jangan menangis di hadapan manusia. Kalau kita menangis, masuk kamar, doa sama Tuhan, serahkan kekhawatiran kita, keluar kamar kita, hapus air mata kita, berjalan dengan kepastian Yesus yang kita sembah adalah Allah yang tidak pernah mengecewakan kita. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dengar baik, tidak semua penderitaan karena kebenaran. Ada banyak penderitaan yang karena dosa, sudah saya bilang, karena kesalahan pengambilan keputusan, karena karakter kita, karena ketidakmengertian kita. Tapi juga bukan selamanya penderitaan itu karena dosa, tapi kadang-kala juga kita harus menderita karena hidup dalam kebenaran, karena kita tegas pada prinsip, karena kita tidak mau mengambil jalan pintas, karena kita melakukan firman Tuhan, karena kita mau menyalibkan daging dengan segala hawa nafsunya. Tapi Alkitab berkata, kalau kita ada dalam kebenaran, maka roh kemuliaan itu ada pada kita. Haleluya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jika saudara ingin dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, hubungi kami dan kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu sudah senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Secara khusus melalui program ini saya juga mau berdoa untuk setiap saudara yang sakit, setiap saudara yang berbeban berat, karena saya percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Dan setiap saudara yang ingin didoakan secara khusus, boleh taruh tangan kanan saudara di dada, dan mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, hamba berdoa untuk setiap pendengar sekalian, mereka yang sakit, mereka yang berbeban berat, mereka yang sedang menghadapi pergumulan, bahkan setiap pendengar yang taruh tangan kanannya di dada. Bapak, hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah, Tuhan kerjakan mujizat, Tuhan bangkitkan iman mereka, Tuhan bawa mereka keluar dari setiap penderitaan, sehingga penderitaan akan memproses kami untuk makin hari makin melihat ke roh kemuliaan yang Tuhan janjikan buat kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami rebut mujizat, kami rebut kemenangan, kami rebut janji Tuhan dalam kepastian, di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saudara gue yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Ingat, saatnya buat kita untuk bangkit bersemangat, bersuka cita dalam menghadapi segala perkara. Karena kita tahu Yesus sumber kekuatan kita, Yesus sumber kemenangan kita, Yesus jaminan kepastian kita, dan bersama Dia kita tidak akan goyah. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut, dan jangan lupa jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.